Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam pelajaran PPKN. Kali ini kita masih dalam bab karakteristik daerah dan kerjasama dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk di dalam pembahasan kerjasama di dalam berbagai kehidupan, ya, dalam kerangka NKRI. Nah, pada pertemuan pertama di tema kerjasama ini kita akan membahas tentang makna kerjasama. Nah, anakku sekalian, ya, sejarah telah mencatat, ya, kita baca di dalam beberapa fakta sejarah, buku-buku sejarah, bahwa kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kalau kita baca dan teliti, ini merupakan bukti dari hasil, ya, kerjasama rakyat Indonesia. Kita merdeka ini, ya, berkat kerjasama yang baik, yang apik dari seluruh rakyat Indonesia. Kenapa kerjasama? Mengapa kok bisa kerjasama? Nah, kita tahu bahwa terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini diawali dengan kesadaran nasional akan persatuan dan kesatuan bangsa, ya. Dari peristiwa misalkan kebangkitan nasional, kita ini sebagai bangsa yang beragam ini kemudian sadar, ya, ini kok terjadi terus. Akhirnya kita sadar bahwa kita ini harus bersatu, ya, menjalin persatuan dan kesatuan di antara berbagai perbedaan yang ada di Indonesia. Nah, persatuan dan kesatuan ini akan terwujud karena adanya kerjasama, ya, masyarakat Indonesia untuk mengusir penjajah. Lah, karena kita memiliki tujuan yang sama, ya, mengusir penjajah, ya, menciptakan kemerdekaan, maka kita bahu-membahu bersama-sama, ya, mewujudkan tujuan yang sama tersebut. Lah, kesatuan inilah, ya, kerjasama inilah, ya, yang kemudian menciptakan, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita merdeka ini, ya, kemerdekaan yang kita raih ini, ya, berkat kerjasama yang baik, yang apik antar elemen bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu semangat kerjasama para pejuang bangsa merebut dan mempertahankan kemerdekaan harus mendorong kita semua ini warga Indonesia untuk mengisi kemerdekaan dengan melakukan kerjasama, ya, pula, ya, dalam berbagai bidang kehidupan. Karena membangun bangsa ini, merawat bangsa ini, ya, negara ini kita tidak bisa sendiri. Kita sebagai warga negara harus bersama-sama, bekerja sama, ya, untuk membangun bangsa ini, negara ini, ya, dalam mencapai tujuan nasionalnya. Lah, apa tujuan nasional Indonesia ini? Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, ini memajukan kesejahteraan umum, ya, melalui, ya, berbagai macam program yang dilaksanakan untuk mensejahterakan masyarakat, ya, bantuan, ya, membuka lapangan pekerjaan dan lain sebagainya, mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan, ya, pelatihan dan lain sebagainya. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, ya, yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi ini sebagaimana terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 alinea keempat. Nah, tujuan ini, ya, tidak akan mungkin tercapai, ya, tanpa ada kerjasama, ya, dari seluruh elemen bangsa Indonesia ini di dalam berbagai kehidupan, ya. Kalau ada kerjasama, ya, semua elemen bangsa, ya, melakukan kerja bersama-sama, kesadaran untuk bersama-sama mewujudkan tujuan tersebut, maka tujuan ini akan tercapai. Lah, inilah pentingnya kerjasama. Lalu apa itu kerjasama? Nah, teman-teman sekalian, kerjasama itu merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Nah, bangsa Indonesia itu, kalau kita lihat sejarah tadi, kemerdekaan ini tujuannya. Nah, untuk itu diusahakan oleh siapa? Tidak satu orang, tapi banyak orang, ya. Berapa banyak pahlawan yang telah gugur, ya, untuk merebut kemerdekaan. Nah, itulah kerjasama, ya. Usaha yang dilakukan satu, dua orang, ya, dua orang ke atas lebih, nah, apalagi banyak, ya, untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kerjasama. Lah, dalam kehidupan masyarakat Indonesia ini kerjasama dikenal dengan sebutan gotong royong. Kita mengenal gotong royong, kegiatan-kegiatan RT RW, ayo gotong royong. Nah, itu adalah kerjasama. Nah, gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia ini merupakan perwujudan, ya, semangat sila ketiga Pancasila, itu persatuan Indonesia, ya. Jadi gotong royong ini merupakan
merupakan wujud dari pengamalan nilai Pancasila, terutama sila ketiga, persatuan Indonesia. Makanya tadi persatuan dan kesatuan ini tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya kerjasama. Lah, contoh kerjasama ini ya, itu bersama menghadapi corona, karena corona ini tidak bisa dihadapi sendiri. PMI, tenaga kesehatan ya, pemangku kepentingan pemerintah dan semua itu bekerja sama. Contohnya itu ya, penyemprotan ya. Ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang ya, satu kelompok, bisa dilakukan banyak orang dan berbagai elemen bangsa ini. Nah, coba perhatikan ya, kita bisa belajar dari hewan tersebut. Sebenarnya ini bisa mewujudkan ya, tujuannya yaitu dengan bekerja sama. Kalau kita ingin mencapai tujuan negara kita ini tercapai, maka kita harus sebagai bangsa Indonesia ini harus bekerja sama. Nah, sekalian, gotong royong merupakan ciri khas dan budaya masyarakat Indonesia dan dikenal di berbagai daerah di Indonesia. Ini merupakan budaya. Karena budaya tadi saya katakan karena itu adalah implementasi nilai-nilai Pancasila. Sedangkan nilai-nilai Pancasila itu terutama persatuan Indonesia diambil dan digali dari budaya ya, ciri khas bangsa Indonesia. Nah, kita tahu bahwa di Sumatera Barat itu ada istilah manunggal sakatu ya, ini sama, itu artinya kerja sama, gotong royong. Bahkan di sana itu dijadikan momen program oleh pemerintahnya ya. Kemudian ada sikaroban di daerah Palembang, sama juga itu istilah untuk gotong royong, bekerja bersama-sama. Kemudian ada gugur gunung di daerah Jawa ya. Kalau dalam contoh itu membangun rumah ya. Ada banyak kegiatan yang dilakukan bersama-sama warga kampung, warga desa ya. Itu disebut dengan gugur, membersihkan kuburan bersama-sama, misalkan selokan, jembatan dan lain sebagainya. Ada istilah Mapalus di Minahasa ya, dan juga ada yang namanya Subah di daerah Bali. Itu semua ya merupakan istilah-istilah yang dipakai ya untuk menunjukkan kerja sama atau gotong royong, dan itu ada hidup di daerah-daerah seluruh Indonesia. Makanya gotong royong ini merupakan ciri khas dan budaya masyarakat Indonesia ya, melakukan semuanya bersama-sama ya demi tujuannya tercapai. Lah, itu kerjasama di berbagai daerah. Lah, anakku sekalian ya, kenapa kita harus bekerja sama ya? Tentu ada banyak faktor yang mempengaruhi mengapa kita harus bekerja sama. Salah satunya adalah kita ini manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Kita tahu bahwa kita ini disebut dengan insan sosial atau makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, maka ya, kita ini tidak mungkin tidak membutuhkan bantuan orang lain, butuh bantuan orang lain. Maka salah satunya kita harus bekerja sama. Kemudian faktor yang kedua adalah karena kita makhluk sosial, maka kita ini wajar ya, dapat hidup wajar ketika bersama-sama dengan manusia lainnya ya, tidak menyendiri dan tidak mau bergaul, berhubungan dengan manusia lainnya. Ini tidak wajar ya, karena kita manusia membutuhkan manusia lainnya, itu wajar. Nah, misalkan hidup orang, kalau kalian melihat orang yang terdampar di pulau tidak bisa kembali hidup sendiri dengan makhluk lainnya di hutan misalkan, ini tidak dapat hidup secara wajar. Lah, inilah kemudian ya, faktor ini manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia lainnya. Ini menjadi faktor ya, bahwa kita ini harus bekerja sama. Nah, inilah dua faktor kenapa kita harus menjalin kerja sama. Nah, sekalian cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.